Halo semuanya, balik lagi sama aku Bevia Maz Agusti di YouTube channelku. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku selama di rumah aja, serta aku juga akan membahas sebuah jurnal ilmiah tentang physical distancing. Nah, selama masa pandemi ini aku benar-benar selalu di rumah aja, nggak pernah keluar kecuali ada hal yang harus membuat aku untuk keluar rumah. Nah, jadi banyak banget dampak positif maupun negatif selama aku di rumah aja. Jadi aku akan cerita tentang dampak negatifnya dulu. Dampak negatif yang pertama, jadi yang pertama itu aku kan di rumah aja ya, nggak bisa keluar, bener-bener bosen banget di rumah, nggak bisa ketemu temen, nggak bisa main, nggak bisa diskusi bareng temen gitu kalau ada materi pelajaran yang susah atau sebagainya. Dampak negatif kedua, jadi dampak negatif yang kedua itu aku kan kuliah online ya, aku tuh ngerasa selama kuliah online ini kayak nambah minus gak sih, soalnya tuh setiap hari lihat laptop, lihat gadget, lihat HP gitu, dan aku tuh sering banget koneksi internetnya tuh jelek dan suka putus-putus gitu. Jadi kadang aku kurang paham materi gara-gara koneksi internet yang putus-putus. Dampak positif pertama, jadi dampak positif yang pertama adalah aku bisa, kalau misalkan aku udah selesai semua tugas aku yang banyak itu, aku bisa santai-santai, aku bisa melakukan hobi aku bisa ikut seminar online buat nambah wawasan. Sebenarnya banyak sih dampak positif maupun negatif dari di rumah aja. Ya tergantung kitanya, kita lihatnya itu positif atau negatif. Beberapa hari lalu tuh aku pergi ke sebuah minimarket. Di situ benar-benar banyak banget yang datang ke situ, dan itu antriannya pun benar-benar panjang banget. Tapi di situ tetap memberlakukan social distancing atau physical distancing. Jadi antrinya tuh benar-benar ada jaga jaraknya, walaupun emang nggak 1,5 meter banget, tapi setidaknya di situ masih ada jaga jarak. Karena misalkan ada yang gak jaga jarak pun, di situ pasti ditegur langsung sama salah satu karyawan di minimarket itu. Terus aku juga kadang suka nganter ibu aku kan ke klinik gitu. Di situ tuh di ruang tunggunya ada sebuah tempat duduk. Jadi tempat duduknya itu satu boleh didudukin, satu enggak, satu boleh didudukin, satu enggak. Jadi di situ tuh benar-benar ada jaraknya. Nah, dari cerita-cerita aku tadi, kalian penasaran gak sih sampai ada orang yang gak jaga jarak gitu sampai ditegur? Emang seberapa pentingnya sih physical distancing itu sampai hampir semua tempat itu harus ada social distancing, atau physical distancing itu? Nah, kemarin aku sudah membahas jurnal yang membahas tentang mencuci tangan. Kali ini aku akan membahas jurnal ilmiah tentang physical distancing. Nah, jurnal ini berjudul Physical Distancing, Intervention and Incident of Coronavirus Disease 2019, Natural Experiment in 149 Countries, disusun oleh Najrul Islam dan kawan-kawan. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengevaluasi hubungan antara physical distancing dengan coronavirus disease atau COVID-19 secara global. Partisipannya itu ada masing-masing negara, yaitu 149 negara yang menerapkan 5 jenis physical distancing dalam 1 Januari sampai 30 Mei 2020. Hasil utama yang diukur adalah Incident Rate Ratios atau IRR, dalam bahasa Indonesia adalah rasio tingkat kejadian dari COVID-19 sebelum dan sesudah dilakukan physical distancing. Sumber data ini diambil dari kebijakan menjaga jarak fisik dari Oxford COVID-19 Government Response Tracker. Dalam analisisnya yang digunakan adalah model regresi deret waktu terputus menggunakan persamaan berikut.
keseluruhan dari 149 negara yang menerapkan kebijakan setidaknya 5 jenis physical distancing antara 1 Januari sampai 30 Mei 2020 ada di dalam tabel berikut. Nah, huruf-huruf tersebut menunjukkan kode negara dan warna-warna tersebut adalah jenis physical distancing yang diterapkan, di mana S1 merupakan penutupan sekolah, S2 adalah penutupan tempat kerja, S3 adalah pembatasan perkumpulan massal, S4 penutupan transportasi publik, dan S5 adalah lockdown. Gambar kedua ini merupakan kode negara serta nilai IRR-nya. Nah, garis yang ada di tengah-tengah itu menunjukkan IRR sama dengan 1,0. Jadi, kalau pas di tengah atau 1,0 berarti tidak ada perubahan sebelum dan sesudah physical distancing. Nilai IRL-nya itu yang titik. Nah, garis yang sebelah kanan dan kiri itu memang ada garisnya karena biasanya datanya itu nggak pasti. Jadi, yang titik itu adalah rata-ratanya. Nah, contohnya ini negara LVA atau Latvia yang menerapkan 5 jenis physical distancing. IRR-nya adalah 0,78 dari rentang 0,63 sampai 0,96. Ini berarti negara tersebut terjadi perubahan setelah social distancing. Jumlah kasusnya semakin sedikit karena nilainya di bawah 1 yaitu 0,78. Rata-rata di seluruh dunia dengan penerapan physical distancing terjadi penurunan kasus dari 149 negara diambil rata-ratanya adalah 0,87 atau IRR-nya itu 0,87. Nah, 1 dikurang 0,87 itu hasilnya 0,13 kan? Jadi penurunan kasus terjadi sebesar 13%. Nah, gambar ketiga ini menunjukkan jenis physical distancing yang diterapkan, IRR-nya, dan jumlah negara yang menerapkannya. Yang pertama adalah menerapkan kelima jenis physical distancing. IRR-nya adalah 0,85 dengan 72 negara yang menerapkan. Dan yang kedua adalah jika S4 tidak diterapkan, IRR-nya adalah 0,87. Sedikit lebih tinggi dibanding yang pertama. Seperti yang kita ketahui, S4 adalah penutupan transportasi publik. Selanjutnya ada beberapa negara yang tidak menerapkan S3. Nah, secara umum IRR-nya jauh lebih besar dibanding dengan yang menerapkan S3. Kita tahu sebelumnya S3 adalah pelarangan perkumpulan massa, kegiatan massa seperti konser, kegiatan event lainnya. Nah, berarti pelarangan perkumpulan massa sangatlah efektif dalam menurunkan nilai IRR.